Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mereview atau menganalisis artikel yang berjudul Impact of Human Resource and Total Quality Management on the Company, yang artinya yaitu dampak sumber daya manusia dan manajemen kualitas total pada perusahaan. Sebelum lanjut ke pembahasan, maka perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama adalah saya, Sugianti Nurkuratu Aini, NIM 171. Yang kedua, Kori Aini Salsabila, NIM 54. Yang ketiga, Inengah Ayu Katri, NIM 184. Yang pertama ada abstrak. Lingkungan yang sangat kompetitif memaksa perusahaan untuk memperhatikan kualitas dan kebutuhan sumber daya manusia agar dapat terus berkelanjutan. Pada hal ini, maka kami akan mengulas atau menganalisis jurnal yang kami kaji dengan topik hubungan yang ada di antara manajemen kualitas, manajemen sumber daya manusia, dan daya saing, dan juga ISO 9000, serta dampak antara keterkaitan hubungan tersebut dengan keberlanjutan perusahaan. Subbab pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan dan pengertian. Yang kedua ada hubungan atau keterkaitan. Yang ketiga ada TQM, ISO 9000 dan pembangunan berkelanjutan. Dan yang keempat ada mengembangkan model konseptual. Yang pertama ada pendahuluan dan pengertian. Pembahasan ini akan berfokus pada metode TQM atau Total Quality Management. TQM adalah filosofi dan program manajemen menurut Palo dan Pandi 2005. Jika ditelaah lebih lanjut, TQM adalah filosofi manajemen yang berusaha mencapai hasil terbaik dengan cara memusatkan semua proses pada kepuasan pelanggan. Bagaimana cara memuaskan pelanggan? Yaitu cara terbaik untuk sukses dalam jangka panjang adalah dengan menyediakan produk atau layanan berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam mengimplementasikan TQM berperan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan dan mengkomunikasikan visi TQM. Yang kedua yaitu menyiapkan detail untuk implementasi prosedur TQM. Dan yang ketiga yaitu implementasi aktual dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk menjaga antusiasme tentang TQM. Yang kedua ada hubungan atau keterkaitan. Karena TQM dianggap sebagai proses pemuasan pelanggan dalam jangka panjang, maka TQM akan berhubungan langsung dengan manajemen kinerja. Manajemen kinerja dianggap sebagai langkah penting untuk mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan kinerjanya. Perusahaan harus mampu meningkatkan kualitas kinerja para karyawan dengan cara mengadakan pelatihan agar karyawan tersebut memiliki potensi atau skill yang diharapkan oleh perusahaan, dan imbasnya perusahaan akan mendapatkan omset atau laba yang diinginkan atau ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Bagian di atas menunjukkan bahwa pengaruh sumber daya manusia dan praktik tentang kualitas terhadap daya saing. Jadi, semakin besar tingkat keberadaan praktik sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, maka semakin besar daya saing dalam perusahaan. Contoh penerapan TQM, ISO 9000 dan pembangunan berkelanjutan. Untuk pembangunan yang berkelanjutan mampu menerapkan TQM yang kegiatannya yaitu kemampuan dalam mencapai keseimbangan yang tepat antara kapasitas produksi jangka panjang dan sumber daya yang berasal dari lingkungan. Selanjutnya ISO 9000, hubungannya dengan TQM yaitu untuk membantu organisasi terlepas dari produk jenis ukuran yang disediakan untuk merancang, menerapkan, dan menjalankan sistem manajemen mutu yang efektif. ISO 9000 berlaku pada organisasi yang ingin memberikan keyakinan kepada pemasok mereka bahwa persyaratan mereka akan dipenuhi untuk produk. Mereka yang berkepentingan dengan pemahaman bersama tentang terminologi yang digunakan dalam manajemen mutu, misalnya pemasok, pelanggan, regulator. Selanjutnya organisasi internal atau eksternal.
yang menilai sistem manajemen mutu atau audit sesuai dengan persyaratan ISO 9001. Misalnya auditor, regulator, badan sertifikasi atau registrasi. Organisasi internal atau eksternal yang memberikan nasihat dan pelatihan tentang sistem manajemen mutu yang sesuai, pengembangan standar terkait. Sistem manajemen yang terbentuk akan menjadi strategi tujuan yang diadopsi ke lingkungan kompetitif eksternal. Yang kedua, pemantauan berkelanjutan atas pembangunan berkelanjutan dari perusahaan. Yang ketiga, pengembangan peningkatan berkelanjutan. Yang keempat, inovasi berkelanjutan. Yang kelima, pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, kegiatan untuk mendukung kualitas sumber daya manusia.